Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kedua kali ini kita masih lanjutkan tentang membuat sebuah aplikasi sederhana dengan template dari admin LPA. Nah, kesempatan kali ini kita akan gunakan untuk menyeting database-nya yang menggunakan MySQL. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah setelah kita melakukan seperti ini, teman-teman bisa buka lagi di browsernya, itu local host slash php localhost slash php myadmin seperti ini, myadmin. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan di SMPP-nya, ini MySQL-nya kita jalanin dulu, teman-teman. Kita starting, oke. Setelah kita udah starting, baru ini kita enter. Nah, ini akan ada seperti ini. Kita akan buat dulu satu buah folder baru. Nah, untuk nama basis datanya kita akan buat sesuai dengan nama ini aja ya, nama filenya, yaitu si kampus. Kita buat DB ini singkatan dari dashboard maksud saya. Untuk tabelnya kita akan buat seperti biasa. Kita buat DB users user, kita buat kolomnya 4 aja. Nah, nanti yang di sini kita akan buat ID. Ini interjen untuk panjang nilainya kalau nggak 3, 5. Kalau 3 itu 99, tapi kalau 5 itu 99.999 gitu. Jadi kita pakai yang 5 aja. Buat indeksnya kita menggunakan primary ya, teman-teman. Oke, kita aktifkan. Nah, untuk yang lainnya, ini kita pakai nama, username, ini password. Buat yang ini jangan interjen, tapi varchar. Juga varchar, yang ini juga varchar. Seperti ini. Sebentar. Oke. Kita atur dulu. Untuk panjang namanya mungkin kita gunakan 35 karakter aja. Kalau yang ini kita gunakan 25 karakter. Ini juga 25 karakter. Nah, kenapa ini 5 tadi saya bilangnya sampai 999.999. Karena dia itu ini apa namanya interjen jenis datanya. Tapi kalau ini kan varchar gitu, makanya dia berbeda. Dia panjangnya 35 karakter kalau yang ini gitu. Kalau yang ini bukan benar-benar 5 karakter, tapi maksudnya tuh panjangnya ada nilai ada 5 digit seperti itu. Ini banyak sekali ya gitu. Oke. Kalau sudah tinggal kita save. Nah, kalau sudah di save nanti akan muncul seperti ini gitu. Ini ada ID, ada username gitu. Begitu kita bisa melihat yang model tabelnya itu seperti ini. Ada ID, nama, username, dan password. Gitu teman-teman. Oke. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan ke ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan coba input satu buah data di sini. Kita SQL, insert. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan isi ya di sininya. Misalnya ini kan ID-nya adalah 1 aja. Itu untuk ininya kita coba namanya. Username-nya kita pakai admin. Untuk passwordnya kita akan 1, 2, 3, 4, 5. Ini.
Kalau sudah kita pencet ini, kirim di sini. Nah, ini sudah ya, kita akan ke struktur lagi. Ke sini jelajahi. Oh, enggak. Yang Nah, di sini ada ID 1, coba admin 12345. Nah, kita setelah ini akan membuat satu file buat mengkoneksikan dari si my PHP-nya ke admin LTE-nya gitu. Kita buka di file manager, di sini kita buat yang baru, new folder, conf seperti ini untuk konfigurasi. Di dalamnya baru kita akan buat lagi new, kita gunakan dokumen tax, kita gunakan bisa konfigurasi, ininya kita ganti ya, untuk ininya jadi PHP seperti ini. Enter. Yes. Nah, jadi di dalam folder konfigurasi ini kita buat satu file konfigurasi PHP. Nah, setelah itu kita akan buka lagi di VS Code ya, di kode editornya. Kita akan coba config di sini. Ini PHP. Nah, caranya adalah setelah kita buat satu buah file seperti ini, kita udah buka dengan editor kodenya, kita masukkan dulu ini ya, seperti ini. Nah, itu buat membuka di PHP gitu. Kalau HTML kan biasanya doc HTML gitu. Kalau di PHP itu cara bukanya seperti itu. Nah, setelah itu kita buat satu buah variabel, misalnya koneksi sama dengan, kita tulis dulu MySQL seperti ini, connect. Nah, kenapa saya nulisnya seperti ini? Karena saya menggunakan PHP-nya itu versi ke-8 gitu. Nah, terus di sini kita tulis localhost ya di dalam sini nih. Localhost. Nah, ini tulisannya nggak boleh sampai salah urutannya, dan untuk passwordnya kita kosongin. Lalu setelah itu karena defaultnya itu enggak, maksud saya di passwordnya ini di ID-nya awal kita masukin dulu root. Nah, setelah itu buat passwordnya kita kosongin karena defaultnya itu kosong. Baru setelah itu kita masukin database kita. Tinggal dimasukin aja sesuai namanya tadi. DB seperti ini. Si kampus. Dan ini. Oke. Udah DB si kampus. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat kita buka di browser coba. Ini kita buka lokal host. Aduh, salah, ini mau kemana-mana. Terus ini kan ininya, so kita tambahin tadi aduh, kok gini? Sebentar, kita buka dulu local host kampus con. Nah, ini kalau kita buka, nah kalau kosong seperti ini artinya dia udah jalan ya, dan nggak ada error gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita masang urutan di sininya salah, itu dia bakal error gitu. Karena di sini harus localhost, terus username-nya root, buat defaultnya, passwordnya kosong, dan di sini si
filenya gitu, foldernya. Nah, database-nya gitu. Jadi localhost, ingat-ingat localhost, username, password, baru database. Kalau ini kebalik aja, misalnya saya naruh database-nya di depannya, misalnya gini. Nah, gini misalnya, ini kan kebalik ya teman-teman. Ini kalau kita refresh, nah, dia langsung error gitu. Kalau makanya biasanya itu kalau kosong gini, itu malah udah benar dia gitu. Atau misal mungkin teman-teman pengen ngecek, itu bisa kita gunakan if statement di sini gitu. Misalnya kita masukin gini, ini boleh pakai kayak gini, ini buat one itu kayak teman-teman buat tambahan informasi aja. Oke, kita mungkin bisa pakai if statement gini. Setelah itu, enggak dong, aduh, ini kita kasih gini aja dulu, buat ngecek ya, untuk ngecek gitu. If statement, terus di dalamnya kita masukinnya koneksi atau depannya kita tambahin tanda seru. Maksudnya adalah itu kan jika tidak terkoneksi, maka kita pakai kurung awal di sini. Die begini, koneksi gagal. Titik, lalu kita masukin SQL connect error ini, terus kalau itu ini kita tambahin gini. Oke, bisa kita tambahin else-nya pakai kurung awal lagi, echo aduh salah, tambahin ini kita bisa koneksi berhasil. Nah, jadi ntar kalau misalnya dia error, dia kan nampilin tulisan error, tapi kalau berhasil dia koneksi berhasil. Gitu. Sebentar. Koneksi gagal. Else benar ya, else ditaruh di sini. Sudah. Ini apa yang salah? Kurung awal. Kita ke eval juga. Kita ke die di sini. Kita ke eval aja deh kalau gitu. Jadi kita gini, kita balik lagi. Ini sip. Tadi kurang titik koma, saya baru ingat. Oke. Kita bisa coba jalankan lagi di sini. Nah, ini kalau berhasil dia akan tulisan ada koneksi berhasil, tapi kalau gagal dia akan muncul
tampilan error seperti tadi. Misalnya di sini saya isi ya, ini misalnya, ini kita put lagi, nah ini dia punya error. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita hilangkan lagi, kita hilangkan, nah ini berhasil gitu. Oke, tapi untuk yang ini kita ini aja. Hmm, hmm, ini bisa jadi udah kita hapus aja deh. Jadi kita hapus aja. Sebenarnya ya kita hapus aja. Karena ini juga nggak terlalu penting. Jadi yang penting kalau misalkan tampilannya udah gini nih, kayak gini, ada nggak ada tulisan error, itu dia udah jalan gitu si local hostnya untuk bagian ini, gitu teman-teman. Nah, kalau udah jalan seperti ini, eh, kita udah ini ya, udah bisa kita pakai. Kenapa kita apa config? Karena itu biar dia bisa jalan antara MySQL-nya dan juga si eh, login ini. Karena untuk login itu kita membutuhkan MySQL untuk menyimpan data-datanya gitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.